Halo Sobat Kalbemet, hari ini bersama saya Dr. Leon. Sobat Kalbemet, pernah nggak nonton film 2 jam lebih? Bagus banget sampai nggak rela ninggalin kursi buat ke toilet karena lagi seru-serunya. Padahal udah nggak tahan buat buang air kecil. Duh, kerasa banget ya nggak enaknya. Begitu sempat buang air kecil, lega rasanya. Menahan untuk nggak buang air kecil dulu, mungkin seringkali secara nggak sadar kita lakukan sehari-hari. Padahal ternyata dengan melakukan itu, bisa loh meningkatkan resiko mengalami batu ginjal. Oh ya? Bagaimana bisa? Nah, hari ini saya mau kenalin Sobat Kalbemet dari A sampai Z tentang batu ginjal. Biar Sobat paham, bisa mencegah, dan kalau amit-amit mengalami batu ginjal, Sobat tahu apa yang perlu dilakukan. Yuk kita simak bareng-bareng. Batu ginjal disebut juga nefrolithiasis, yaitu penyakit yang ditandai dengan pembentukan batu di ginjal. Nah, ginjal itu sebetulnya hanya salah satu tempat kemunculan batu dalam saluran kemih. Selain di ginjal, batu juga dapat ditemukan di berbagai bagian di saluran kemih, seperti ureter, kandung kemih, dan juga uretra. Jadi, dengan kata lain, batu ini bisa muncul di sepanjang saluran kemih kita. Kok bisa ya muncul batu? Pertama-tama, ginjal membuang zat sisa yang sudah nggak diperlukan lagi keluar dari tubuh kita melalui urin. Jadi, di dalam urin kita terlarut banyak sekali zat sisa. Nah, ketika urin kita terlalu pekat karena kurangnya kandungan air di urin atau tingginya kandungan zat sisa di urin, terjadi fenomena yang namanya supersaturasi. Akibatnya, zat sisa tersebut akan mengkristal. Apabila kristal ini saling berkumpul, terbentuklah yang namanya batu ginjal. Kalau aliran urin lancar, kristal lebih sulit terbentuk. Maka kristal cenderung terbentuk di tempat yang aliran urinnya lebih lambat, yaitu di ginjal atau di kandung kemih. Batu di ureter berasal dari batu ginjal yang terbawa dan menyangkut di ureter. Sementara itu, batu dari kandung kemih juga bisa terbawa dan menyangkut di uretra. Tentunya, tidak semua zat sisa bisa membentuk batu. Ada beberapa zat tertentu lebih cenderung membentuk batu, kalau jumlahnya di urin terlalu banyak. Inilah alasan kenapa ada macam-macam batu yang bisa muncul di saluran kemih kita. Jenis batu yang sering muncul terutama adalah batu kalsium oksalat dan fosfat, batu asam urat, dan batu magnesium amonium fosfat. Ketika batu itu terbentuk, belum tentu gejalanya muncul. Nggak semua batu itu bergejala. Batu yang masih berada di ginjal biasanya lebih jarang muncul gejalanya. Gejala yang dapat muncul antara lain nyeri pinggang, dan buang air kecil berdarah. Gejala nyeri pinggang terutama bisa berat sekali dirasakan apabila batunya kemudian tersangkut di ureter. Ya, biasanya juga disertai mual dan muntah. Bedanya dengan nyeri pinggang karena tegangnya otot atau karena sebab lain, kalau karena batu di saluran kemih, biasanya nyerinya ini menjalar. Bisa ke perut bagian atas, ke bagian tengah, atau di bagian samping. Nah, kalau batunya di kandung kemih, gejala yang bisa muncul seperti nyeri perut bawah atau nyeri saat berkemih. Buat Sobat Kalbemet yang buang air kecilnya ada pasirnya, juga harus aware ya. Pasir itu pada dasarnya adalah batu yang berukuran kecil. Nah, artinya kalau ada pasirnya, besar risiko terbentuknya batu. Sampai di sini, mungkin Sobat Kalbemet terpikir, apakah semua orang bisa kena batu ginjal ya? Saya bisa nggak ya kena batu ginjal? Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko seseorang mengalami batu ginjal. Dari sekian banyak faktor resiko, kita bisa membaginya jadi 2, yaitu faktor resiko yang dapat diubah dan yang tidak dapat diubah. Faktor resiko yang tidak dapat diubah adalah riwayat keluarga dengan penyakit batu ginjal dan faktor genetik. Buat Sobat Kalbemet yang punya orang tua dengan riwayat batu ginjal, resiko Sobat Kalbemet mengalami batu ginjal meningkat 2 kali lipat. Sementara itu, faktor resiko yang dapat diubah adalah bagaimana kita mengatur makan, minum, dan berkemih. Pertama, makan makanan yang mengandung kalsium seperti susu dan sarden dalam jumlah yang cukup.
baik untuk memelihara fungsi tulang. Tetapi kalau jumlahnya terlalu berlebihan, resiko batu ginjal juga bisa meningkat. Selain itu, konsumsi makanan tinggi oksalat seperti bayam dan tinggi purin yang bisa meningkatkan asam urat seperti jeroan secara berlebihan juga bisa meningkatkan resiko batu ginjal. Jadi, asam urat itu nggak hanya bisa buat jadi nyeri sendi ya, resiko batu ginjal ternyata juga bisa meningkat karena asam urat. Kedua, ini salah satu yang paling penting ya Sobat Kalbemet, yaitu kurang minum. Minumnya sedikit, airnya kurang, urinnya pekat, dan jadilah batu ginjal. Dan yang ketiga adalah menahan berkemih. Ketika kita menahan buang air kecil, aliran urin cenderung menjadi terhambat. Ini meningkatkan zat yang terlarut di urin untuk mengkristal. Jadi, kalau bisa jangan menahan kencing lama-lama kecuali terpaksa sekali ya. Maka, cara kita mencegah terjadinya batu ginjal adalah dengan mengatur faktor risiko yang bisa diubah dengan cara tidak berlebihan dalam makan makanan tinggi kalsium, oksalat, dan purin untuk mencegah tingginya asam urat, banyak minum minimal 2-3 liter sehari, dan jangan lupa kalau sudah ingin buang air kecil, jangan ditunda-tunda. Buat yang sudah terlanjur menderita batu ginjal, jangan berkecil hati dulu. Batu ginjal tentu dapat diobati. Untuk menghilangkan batu ginjal yang ada di tubuh kita, pada umumnya ada dua pilihan, yaitu dengan menggunakan obat-obatan atau dengan prosedur medis tertentu. Menurut Asosiasi Urologi Eropa, obat-obatan pada umumnya diindikasikan untuk batu di ureter yang ukurannya kecil, yaitu yang kurang dari 6 mm. Kalau terlalu besar, maka perlu dilakukan prosedur medis seperti ESWL yang bisa memecahkan batu dengan gelombang ultrasonik atau tindakan operatif. Nah, untuk pilihan mana yang terbaik buat Sobat Kalbemet, jangan lupa konsultasi dulu ya dengan dokter. Di samping itu, terdapat pula 5 bahan alami yang bisa Sobat Kalbemet manfaatkan untuk membantu terapi batu ginjal. Pertama, mungkin Sobat Kalbemet udah kenal sama yang satu ini, yaitu kumis kucing, atau nama uniknya Orthosiphon stamineus. Bukan diambil dari si meong ya guys, tapi dari tanaman ini. Ekstrak daun tanaman ini dapat meningkatkan produksi urin, membantu mengeluarkan batu yang berukuran kecil, serta memiliki sifat antiseptik di saluran kemih. Sebuah penelitian yang dilakukan di lab juga menunjukkan bahwa ekstrak daun kumis kucing ini dapat menimbulkan fragmentasi atau pecahnya kristal batu struvit. Yang kedua, ada juga keji beling atau Strobilanthes crispus. Ekstrak daun ini juga dapat meningkatkan produksi urin serta memiliki efek antiseptik dan antioksidan. Penelitian yang dilakukan di Malaysia menunjukkan bahwa ekstrak daun ini dapat menghambat terbentuknya kristal kalsium oksalat. Ketiga, yaitu tempuyung yang disebut juga Sonchus arvensis. Ekstrak daun tempuyung memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan. Penelitian yang dilakukan pada hewan menunjukkan pemberian ekstrak Sonchus arvensis dapat mencegah terbentuknya batu kalsium oksalat serta dapat melarutkan sebagian batu yang telah terbentuk. Penelitian lainnya juga menunjukkan efek mencegah terbentuknya kristal asam urat di jaringan tubuh. Wah, manfaatnya cukup banyak ya si tempuyung ini. Yang keempat yaitu meniran hijau atau Phyllanthus niruri. Selain meningkatkan produksi urin, ekstrak daun meniran hijau juga dapat mencegah kristalisasi batu kalsium serta merilekskan otot polos di saluran kemih sehingga bisa membantu keluarnya batu berukuran kecil yang ada di ureter. Terakhir, yang juga bermanfaat adalah daun sendok atau Plantago mayor. Kandungan sitrat yang tinggi pada daun sendok membantu mengikat kelebihan kalsium di urin, sehingga terutama membantu sekali mencegah pembentukan batu kalsium oksalat. Nah, Sobat Kalbemet bisa mendapatkan manfaat yang baik dari kelima bahan alami itu dari ekstrak daun tanaman-tanaman itu secara langsung, atau juga dalam bentuk suplemen yang sudah mengandung kelima bahan alami tersebut. Bagaimana Sobat Kalbemet? Ternyata kita dapat mencegah terbentuknya batu ginjal, dan apabila terlanjur mengalami batu ginjal, pilihan terapinya juga bervariasi, dari herbal, obat-obatan, dan tindakan operasi. Nah, sudah siapkah Sobat Kalbemet untuk banyak minum? Komen di bawah ya. Jangan lupa minum. Semoga informasi ini bermanfaat.
jangan lupa like video ini dan subscribe channel YouTube Kalbemed. Ikuti terus untuk mendapatkan informasi yang paling update tentang kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Kalbemed.